Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Bersama saya Heni Mai dan juga saya Saskia Alana. Karena hari ini betul-betul istimewa ya. Istimewa Heni, ya. sekali. Betul. Kelihatan fresh di sini nih di tengah. Iya, jadi kalau sekarang ini kita ngobrolin masalah pendidikan. Biasanya itu mindset kita langsung langsung formal gitu ya bawaannya ya. Tapi kali ini kita akan membawa sedikit istilahnya sedikit wawasan kepada pemirsa Batik TV bahwa yang namanya pendidikan itu bisa menjadikan sebuah sebuah kesenangan tersendiri, ya kan? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada adik kelas sama kakak kelas. Kirain model mana gitu ya. Ini katanya gosip-gosipnya adalah seorang pengajar alias guru, ya, dari SMA Satu Seragi. SMK atau SMA? SMA Satu Seragi. Negeri ya? Iya, negeri. Iya, adalah Rizky Rahmat Hani. Iya, panggilannya Pak Rizky biasanya. Pak Rizky. Tapi kayaknya kalau dari wajahnya nggak Om tega panggil. bilang itu dia ya. Kalau kita Mas aja deh, nggak apa-apa Mas ya. aja. Mas Iya, Rizky iya. di sini Oke. ditemani sama Siswinya. muridnya atau siswinya, ada Eka. Assalamualaikum Eka. Waalaikumsalam. Gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, gimana perasaannya duduk sama gurunya di sini? Kalau duduk sama gurunya sih biasa aja, tapi sama mbaknya tegang-tegang. Aduh, gimana gitu ya? Sama mbaknya tegang-tegang, berarti Oke. kamu tegangannya tinggi kayaknya ya, bikin tegang-tegang gitu Iya, ya. biasanya kalau guru ini kan memberi pembelajaran, khususnya ini bahasa Indonesia Iya, ya bahasa Mas Indonesia ya. saya. Kalau lewat media menonton video begitu ya. Kalau Mas Rizky enggak, malah disuruh membuat video. Oh gitu, ini maksudnya gimana sih? Kayaknya kita harus ngeliat Nah, ini kita dulu coba deh. lihat sampelnya dulu deh, tayangan Tayangannya. yang berikut ini ya. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata sekolah? Yang seketika meluncur dalam ingatan kebanyakan orang adalah formal dan membosankan. Itulah mengapa banyak kasus siswa membolos, siswa tidak memperhatikan guru, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan materi pelajaran disampaikan oleh guru dengan cara konvensional, yang cenderung membuat siswa mudah bosan dan sulit mencerna pelajaran. Terlebih di era sekarang ini, karena persaingan sumber daya manusia semakin sengit, maka lulusan-lulusan sekolah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Dan orang yang berperan penting di balik itu semua adalah guru. Rizky Rahmat Hani adalah sesosok guru yang lain daripada yang lain. Atau istilah sekarang yang dapat menggambarkan sepak terjangnya dalam mengajar adalah guru out of the box. Ide-idenya sungguh segar untuk membuat siswanya ketagihan belajar. Caranya untuk membuat nalar dan kreativitas siswa tumbuh sangat unik, yaitu dengan menuangkan materi-materi pelajaran ke dalam sebuah talk show, film, maupun kemasan program TV yang dibuatnya, yaitu Semanggi TV, yang bisa ditonton di YouTube. Tak jarang siswa-siswanya juga terlatih jiwa kemandiriannya, seperti mendesain kaos yang kemudian dijual di pasaran. Siswa-siswinya merasakan dampak yang signifikan terhadap dirinya, sehingga mereka sangat senang apabila tiba jam pelajaran pria yang akrab disapa Pak Kiki ini. Andaikan semua guru mempunyai metode belajar yang menyenangkan seperti Pak Kiki, mungkin seluruh SDM di Indonesia ini akan menjadi lulusan-lulusan yang unggul di bidangnya. Nah, itu tadi tayangan yang dapat pemirsa saksikan ya. Pastinya juga membuat pemirsa ingin tahu lebih dalam nih mengenai sosok seorang Mas Rizky. Nah, itu dia. Kayaknya nggak tega juga panggil Mas ya. Pengen panggil Dek Pak, gitu. lu malah dia. Aduh. Kayaknya saking mudanya seumuran sama muridnya jangan-jangan. 17 tahun. 17 tahun. Nah, itu dia. Lumayan ya. Seiring perkembangan zaman, guru saat ini memang dituntut kreatif, Saskia. Bener, Seperti bener. Mas Rizky ini
nih contohnya. Jadi dalam pembelajaran Mas Rizky ini menerapkan metode yang kreatif. Oke, sebelumnya ngajar bahasa Indonesia. Ya. Dari sejak kapan sih jadi pengajar? Saya jadi pengajar itu sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, langsung di SMA Langsung di 1 SMA Seragi. Oke. Langsung di SMA 1 Seragi. Oh gitu, jadi begitu lulus udah langsung? Jadi begitu lulus itu saya nggak langsung di SMA Seragi, sebenarnya saya ditawari kerja lain. Oh, Jadi, apa itu? Saya jadi dulu saya ditelepon sama salah satu bank di Pekalongan. Saya ditelepon untuk ikut interview di sana, ikut daftar kerja di sana. Akhirnya saya diterima, tapi di akhir penerimaan itu hati saya galau. Hati saya galau antara apakah ini benar-benar karir yang akan saya jalani. Di situ saya benar-benar galau. Akhirnya saya mikir lagi, kalau saya jadi pegawai bank, apakah saya bisa jadi saya bisa bikin sebuah karya, bikin sebuah puisi, bikin sebuah video. Kayaknya saya nggak bisa nyaman di sini. Saya nggak, walaupun saya dapat gaji banyak, saya nggak bisa nyaman di situ. Akhirnya saya lebih milih jadi guru. Langsung saya daftar di SMA Seragi, alhamdulillah langsung diterima di sana. Jarang banget ya. Iya. Ada orang Menuruti seperti kata hati, ini. Saskia. Iya, Benar-benar, passion. karena Passion. kalau hari gini kan biasanya nggak peduli yang lain, yang penting aku dapat uang banyak gitu, Nah, terserah itu yang dia. lain. Tapi Mas Rizky ini lebih memikirkan generasi penerus bangsa sepertinya. Karena Mulia sekali. saya pikir seperti ini. Jadi saya pikir ketika kita bisa membahagiakan orang lain dengan membuat karya kayak gitu, kita pun akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu saya pikir nggak selalu didapatkan dari uang saja. Dan mungkin yang selama ini dihasilkan nggak kebeli pakai uang ya? Sama sekali, Kepuasan. mahal lebih dari uang lah menurut saya. Untuk passion sendiri, menurut Mas Rizky apa nih? Passion itu adalah ketika kita melakukan sesuatu serasanya nggak ingat waktu, kita bahagia melakukan itu passion menurut saya. Dan guru itu menurut saya itu passion saya. Ketika saya mengajar, ketika saya mentransfer ilmu saya kepada siswa, itu saya nggak pedulikan uang saya habis berapa, waktu saya habis berapa jam untuk itu, saya nggak pedulikan itu. Yang penting saya bahagia. Kuliahnya jurusan apa dulu? Saya kuliahnya dulu di UNES, jurusan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Udah sejalur berarti ya? Berarti Sejalur. memang udah sejalur, Iya. cuman sempat mencoba-coba untuk memasuki bidang yang lain gitu ya sebelumnya ya. Nah, ini mungkin pemirsa penasaran, sebenarnya unik atau kreatifnya Mas Rizky dalam mengajar siswa-siswinya di SMA 1 Seragi ini seperti apa sih? Boleh cerita dong? Oke, jadi saya itu pas awal ngajar, saya tuh menerapkan prinsip yang namanya thinking out of the box. Thinking out of the box. Berpikir keluar dari kotak, ya. Jadi saya itu pertama pas awal pembelajaran ngajak murid saya untuk menggambar sebuah pemandangan. Ya, murid saya kebanyakan gambar yang namanya gunung sama laut. Tengah Gunungnya ada dua ya, Iya, ada mataharinya, ada jalannya gitu. Ya jadi jadi kayak gitu. Langsung saya lihat semua gambarnya seperti itu. Saya berpikir, kenapa semua kalian gambarnya kayak gini? Padahal kita bisa keluar apa sih yang dimaksud pemandangan? Pemandangan kan sesuatu yang bisa dipandang. Apakah yang bisa dipandang itu hanya gunung dan laut saja? Padahal vas bunga di depan kita adalah pemandangan. Saya di depan kamu juga pemandangan. Kenapa nggak gambar itu? Nah, makanya kita harus berpikir kreatif seperti itu. Saya mengajarkan murid-murid saya untuk berpikir kreatif, keluar dari jalur yang selama ini mereka terima. Benar-benar Oke, mungkin seperti itu. udah terpatri dari SD pemandangan seperti itu, akhirnya Oleh karena sampai itu. SMA pun ya Sama. kebawa. Kalau seperti Eka apa itu. nih gambarnya? Air terjun, waktu itu gambarnya air terjun. Air terjun. Kenapa? Saya suka air, nggak tahu kenapa dari kecil suka air. Jadi pas Pak Kiki bilang pemandangan itu langsung kepikirnya air terjun. Oh gitu, jangan-jangan dia suka ngabisin air di bak mandi ya, suka air dia. Oke, karena nggak semua orang memiliki keberanian kayak Mas Rizky begitu ya, terutama untuk berpikir kreatif, untuk inspirasi. Ini dari mana, Mas Rizky? Inspirasi saya dari beberapa tokoh, salah satunya ada yang namanya Yoris Bastian. Yoris Bastian ini adalah dulu dia Kreatif salah satu jangkis ya. kreatif jangkis, penulis buku kreatif jangkis. Sekarang dia punya sebuah perusahaan di bidang kreativitas juga. Saya baca bukunya, dia termotivasi untuk jadi kreatif, untuk keluar dari kotak yang selama ini mengungkung saya. Ya, selain ada Yoris Bastian, saya juga sama Pak Ridwan Kamil, wali kota Bandung, salah satu wali kota terkreatif Luar menurut biasa saya, ya. luar biasa. Ada juga Bapak yang luar biasa namanya Pak Anies Baswedan. Dia Tokoh pendidikan juga itu ya di itu Indonesia, Anies cukup Baswedan. terkenal. Dari gerakannya Indonesia Mengajar itu menginspirasi saya bahwa sebenarnya untuk merubah bangsa Indonesia yaitu dari pendidikan.
Itu ya yang Itu. tombak Oke. paling utama ya Dari sepertinya pendidikan. ya. Nah, itu Oh dia. ya, tadi kan untuk awal pembelajaran menginstruksikan siswanya untuk menggambar pemandangan. Nah, setelah itu apa lagi nih? Menggambar Yang pengembangan itu diajar. kemudian langsung habis itu ketika misalnya ada pembelajaran misalnya kelas 11 ya, Eka sendiri kan kelas 11. Kelas 11 misalnya ada pembelajaran biografi. Di sekolah-sekolah lain kan sama, bikin sebuah tulisan tentang biografi tokoh idolanya. Kalau saya tidak, kalau saya suruh mencari orang di sekitar dia, sosok inspirasi yang bisa diwawancara, lalu hasil wawancara itu kita bikin yang namanya acara TV Semanggi. Namanya Semanggi TV. Iya, jadi anak-anak itu langsung ketemu agent of change-nya, ya orang yang menginspirasi itu. Jadi ketika mereka ketemu, saya rasa mereka akan terketuk hatinya, itu terketuk hatinya, lalu dibuat sebuah tayangan itu langsung diupload di YouTube. Oke, itu salah satu inovasinya ini ya dari Iya. Reski sebagai seorang guru. Pakainya apa? Pakai alatnya. Oke, jadi saya juga mengajari siswa bahwa ketika kita ingin mengerjakan sesuatu jangan terpatok dengan apa yang kita miliki. Apapun yang mereka punya, gunakanlah itu. Jangan terpatok. Kalau kita terpatok berarti kita nggak kreatif. Memaksimalkan apa yang dimiliki Iya. berarti gitu. Waktu itu pakainya apa nih anak-anak? Ada yang HP, ada yang pinjem Camdik, terus ada juga yang Handycam mungkin handycam, ada handycam SLR juga juga ada. ada mungkin ya. Iya, ada juga. Berarti itu mereka maksudnya Mas Rizky sendiri tidak menuntut teknisnya ya? Iya. Karena kan mungkin Kalau tidak teknis khusus. menurut saya berjalan lah nanti. Ketika mereka langsung terjun ke lapangan, mereka tahu, oh ini kesalahan saya. Mereka belajar dengan sendirinya. Jadi metode saya seperti itu. Mereka akan belajar dengan sendirinya tanpa saya memberitahu secara langsung. Kreativitas langsung diserahkan Iya. kepada anak-anaknya begitu Iya, ya. Kreativitas tepat tanpa sekali. batas ya Mas ya. Iya. Oke, kreativitas seperti tanpa itu. batas. Untuk mungkin bentuk-bentuk pembelajarannya seperti apa saja mungkin selain membuat Semanggi TV seperti itu. Oke, selain Semanggi TV, jadi kalau kelas 11 itu yang saya ajar, saya mengajarkan mereka, misalnya kemarin bikin proposal, proposal itu kami bikin sebuah acara, ya. Jadi kita mengajukan kerjasama dari beberapa pihak dari proposal itu. Jadi semua pembelajaran saya itu semuanya ada implementasinya di masyarakat, bikin surat dinas, bikin proposal itu. Nah, semuanya diimplementasikan dalam sebuah pagelaran, namanya pagelaran Manjada Wajada. Jadi kemarin sudah terlaksana kemarin hari Kamis itu. Oke. Apa Iya. ini Manjada Wajada ini apa? Jadi Boleh ini cerita? pagelaran drama sama film. Jadi anak-anak per kelas bikin sebuah pagelaran drama. Jadi setiap kelas itu bikin pagelaran yang dihadiri oleh orang tua, oleh dinas, oleh beberapa media juga. Gitu. Saya pingin dari drama ini siswa tahu bahwa proses membuat drama ini penting daripada hasilnya. Oh gitu, jadi justru lebih penting Prosesnya. prosesnya ya. Oke. Nah nanti karena di sini juga udah banyak banget Udah ada nih, sampel-sampelnya di sini. Iya. Ada poster-poster, terus juga ini Saski juga lagi baca Majalah. salah satu buku ya, buku atau majalah sekolah mungkin ya. Seperti ini. Nanti kita akan kulik lebih lanjut lagi dengan Mas Rizky dan juga siswanya, tapi setelah yang satu ini tetap di Expose lebih dekat, lebih santai.